Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat malam dan salam. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Baik, saya mengajak kita bersaat teduh sejenak, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, dan besarlah karya kasih-Nya dalam kehidupan kita, dan kita sepatutnya memberi hormat kemuliaan bagi namanya. Kita menyanyi sebuah pujian mengatakan, sebab Kau besar. Terima kasih ya Tuhan, perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Engkau telah mati, ganti kami, memberikan kehidupan kekal, jaminan surga, dan pertolongan-Mu sepanjang kehidupan kami ada di dunia ini. Kami patut memuji Engkau, karena Engkau ajaib dalam kehidupan. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh datang menyembah Engkau dalam kelompok doa, ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, ampuni kami ya Tuhan, layakkan kami, biarlah kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Rangkaian penyembahan ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, jadi di dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya membawa kita menyanyi lagi di dalam pujian, sebuah pujian mengatakan, seperti yang Kau ingini. Bukan dengan parang panah Tuhan membayar dosa kita, tetapi dengan darah yang mahal Dia menggantikan kita.
kepadaku. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah membayar dosa kami, menebus diri kami dengan pengorbanan mati di kayu salib dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus mempertaruhkan diri kami kepadamu. Biarlah jadi atas kehendak-Mu apa yang Kau ingini terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, biarlah kami boleh memahami dengan pertolongan kuasa dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Tapi saya membawa kita membaca sampai ayat yang ke-14. Saya membaca Roma 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa Kristus akan hidup juga. Ulangi, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah kehendaknya, kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan lagi berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini di bawah satu tema adalah hidup sebagai senjata kebenaran. Hidup sebagai senjata kebenaran. Nah, kalau kita perhatikan dari zaman dahulu sampai sekarang, senjata memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Nah, senjata adalah alat yang digunakan untuk membela diri, melindungi diri, mempertahankan diri, dan untuk menyerang musuh. Ini dalam konteks jika sedang berhadapan dengan musuh atau dalam peperangan. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 13, saya baca untuk kita, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk
menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam ayat 13, senjata pada bagian ini dikatakan senjata-senjata, berarti dalam bentuk jamak yang memiliki pengertian bahwa peralatan atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk menyerang atau peralatan-peralatan menyerang dalam peperangan atau alat yang digunakan untuk mengalahkan musuh. Nah, senjata yang dimaksudkan pada bagian ini adalah seluruh anggota tubuh kita yang sudah percaya, keberadaan hidup kita ini dari atas sampai ke bawah, dan juga karakter kita. Itu adalah senjata-senjata yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus pada bagian ini. Nah, untuk menjadi senjata kebenaran, kita atau seorang harus menyerahkan jiwa raganya yang suci kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 13, untuk bisa digunakan menjadi senjata kebenaran. Yang pertama itu kita harus menyerahkan hidup kita ini, seluruh kita, jiwa raga kita ini suci adanya kepada Allah. Nah, hal ini menandakan bahwa semua orang harus bertanggung jawab untuk menjaga kesucian tubuh dan kesucian karakter. Maksudnya, ketika kita sudah menjadi orang percaya, ada tanggung jawab kita, yaitu untuk menjaga kesucian tubuh kita, menjaga kesucian karakter atau sifat tingkah laku kita, agar hidup kita ini, karakter kita ini bisa digunakan atau dapat digunakan oleh Allah sebagai senjata kebenaran dan akan menghasilkan buah kebenaran. Di dalam ayat yang ke-22, saya baca untuk kita. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu, ketika kita mau dipergunakan atau ketika layak, kudus, boleh digunakan atau kita disebutkan sebagai seorang atau sebagai senjata-senjata kebenaran, maka kita bertanggung jawab untuk menjaga kekudusan dan menjaga kesucian karakter kita agar kita bisa menghasilkan buah. Nah, berdasarkan ayat yang sudah kita baca dari ayat 1 sampai ayat 14 dan sampai ayat yang ke-23, ini memberikan pemahaman. Kita akan belajar beberapa konsep atau pemikiran Rasul Paulus tentang keberadaan kita sebagai orang percaya, dikatakan senjata kebenaran. Konsep Rasul Paulus tentang orang Kristen sebagai senjata-senjata kebenaran, kita melihat yang pertama yaitu dasarnya. Dasar kita menjadi dikatakan senjata kebenaran atau dasar orang percaya menjadi senjata kebenaran adalah hidup di dalam Kristus. Dan Yesus sudah mati bagi kita, mengalahkan maut dan memberikan hidup yang kekal. Boleh dikatakan memberikan kehidupan kita. Nah, ketika kita percaya kepada Dia, kita juga dikatakan mati di dalam Kristus dan bangkit di dalam Kristus. Di dalam ayat 8, kalau kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita pun akan hidup bersama dengan Dia. Puji Tuhan, kita percaya kita akan hidup bersama dengan Dia. Di dalam ayat 9, sebab kita tahu bahwa Kristus sudah dihidupkan dari kematian dan Ia tidak akan mati lagi. Kematian sudah tidak lagi berkuasa atas dirinya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-14, kalau kita menjadi senjata kebenaran, dasarnya kita menjadi senjata kebenaran, berarti dosa tidak boleh lagi menguasai diri kita. Ayat 14, dosa tidak boleh
menguasai kalian, karena kalian tidak lagi hidup di bawah hukum agama Yahudi, tetapi di bawah rahmat Allah. Maksudnya bahwa kita sudah hidup di dalam Kristus, itulah dasar kita menjadi senjata kebenaran Allah. Itu adalah dasarnya menurut firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat yang sudah kita baca. Yang selanjutnya, apa tujuannya? Yang menjadi tujuan kita menjadi senjata-senjata kebenaran atau praktek hidup kita menjadi senjata kebenaran yang bisa digunakan Allah untuk menghasilkan buah. Ada tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya adalah kita mempersembahkan hidup kita. Di dalam ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kita sudah mati bagi Dia, itu adalah dasar hidupnya, ada dasar hidup kita. Mati bagi Dia, mati dalam Kristus, hidup dalam Kristus. Dan tujuannya adalah bahwa kita hidup bagi Allah. Kita hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Ini memberikan tanda bagi kita bahwa kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah, bukan separuh-separuh, tetapi menunjukkan bahwa kita menyerahkan seluruhnya. Di dalam ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Nah, ini dia Bapak Ibu, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti tidak lagi kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini untuk perbuatan yang jahat. Di dalam ayat 19 bagian B mengatakan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, inilah tujuan senjata kebenaran tadi, yaitu membawa kita kepada pengudusan. Ya, kita yakin ketika kita sudah ada di dalam Kristus, kita sudah dikatakan sebagai orang yang kudus, yang sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, dan kita terpisah dari kegelapan. Walaupun kita masih di dunia, tetapi kita adalah terpisah dan kita dikatakan milik Kristus. Nah, sehingga kita jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kelaliman atau senjata kejahatan. Tetapi kita harus menyerahkannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan di dalam ayat yang ke-19 ada satu pemahaman atau penjelasan Rasul Paulus. Dia katakan, janganlah kamu menjadi hamba kelaliman. Nah, menurut Rasul Paulus, hamba kelaliman dikatakan sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Nah, kalau kita mempersembahkan hidup kita menjadi senjata-senjata kelaliman, kita melihat bagaimana apa yang kita jalani, yaitu menjadi hamba kecemaran dan juga menjadi hamba kedurhakaan. Berarti kita masih ada di bawah pengaruh dosa. Kita masih ada di bawah penghukum dosa. Dan yang akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, itu akan membawa kita kepada kedurhakaan atau kejahatan yang akhirnya menjauhkan kita dari Allah. Yang selanjutnya, yaitu di dalam ayat 17, ada dikatakan oleh Rasul Paulus, hamba kebenaran. Maksudnya adalah bahwa tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menjadi hamba kebenaran, menjadi senjata-senjata kebenaran, berarti kita telah berada bersama dengan Kristus. Dengan dibuktikan bahwa hati kita, seluruh keberadaan hidup kita ini
tubuh kita ini, karakter kita ini mentaati pengajaran yang telah kita pelajari jauh sebelumnya atau hari-hari kita. Itulah kita dikatakan hamba kebenaran. Dan yang terus kita pelajari dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Yesus Kristus yang telah menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan, dalam suka dan duka, walaupun mungkin di dalam saat titik tertentu rasanya kita tidak sanggup. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus atau menjadi hamba kebenaran, Tuhan itulah yang menolong kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau demikian sedemikian hidup kita ini dituntut, atau bagaimana hidup kita sebagai senjata kebenaran, ya bahwa kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, yaitu dasarnya kita sudah mati, hidup bersama dengan Kristus, dengan tujuan bahwa untuk kemuliaannya. Dan kalau demikian, bagaimana seharusnya kita hidup? Bagaimana seharusnya kita mempraktekkan hidup kita sebagai senjata kebenaran? Kita melihat di dalam ayat 2, dikatakan sekali-kali tidak. Bukan kita telah mati bagi dosa. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalam dosa? Pemahamannya di sini adalah bahwa kalau kita hidup di dalam menjadi hamba kebenaran, berarti kita tidak lagi hidup menurut keinginan dosa. Kita tidak lagi menjadi senjata kelaliman. Dan kita tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi dipengaruhi oleh dosa, dan tidak lagi dikuasai oleh dosa. Maksudnya hidup kita ini lagi tidak dikontrol oleh dosa. Yang kedua, bagaimana seharusnya kita hidup? Yaitu ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Nah, ini lagi memberikan pemahaman bahwa kalau kita sudah hidup di dalam hidup yang baru, berarti kehidupan kita yang lama itu, yang hidup di dalam dosa itu kita tidak lakukan lagi. Itu kita tidak kerjakan dan itu tidak kita laksanakan. Tetapi kita hidup di depan yang hidup di dalam Yesus Kristus. Sehingga di dalam ayat 12 mengatakan, kalau demikian jangan lagi dosa menguasai dirimu, jangan lagi dosa menguasai tubuhmu yang fana, supaya jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, kalau kita berbicara dengan keinginan, kita secara manusia banyak keinginan-keinginan yang mau membawa kita, menjerumuskan kita hidup di dalam dosa. Sehingga Rasul Paulus katakan, jangan lagi melakukan itu. Di dalam ayat 19 bagian B sekali lagi, sekarang kamu harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai senjata kebenaran? Yang terakhir adalah kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Mencakup penjelasan di atas, yaitu tidak lagi hidup di dalam dan tidak lagi hidup menjadi senjata kelaliman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa hidup kita ini memang adalah dipergunakan sepenuhnya hanya untuk Kristus. Menggunakan sepenuhnya untuk Allah. Terserah mau Tuhan mau jadi apa kita dalam hidup kita ini. Tuhan yang berhak atas kehidupan kita, bukan lagi dosa. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita untuk mengoreksi diri kita pribadi kembali. Apakah kita yakin bahwa kita telah menjadi senjata kebenaran? Apakah selama ini hidup kita benar-benar telah menjadi senjata kebenaran? Maksudnya menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, seandainya pun belum, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Apakah dosa yang kita simpan sehingga kita tidak bisa bertumbuh? Atau kejahatan yang tersimpan dalam hati kita
sehingga kita tidak bisa mempergunakan hidup kita sebagai senjata kebenaran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuat komitmen kembali untuk tetap menjadi senjata kebenaran dengan meninggalkan kebiasaan hidup lama kita. Tidak lagi hidup di bawah senjata kelaliman, tetapi menjadi senjata kebenaran di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kita menghasilkan buah, menjadi kesaksian bagi orang lain. Injil Kristus diberitakan sampai ke ujung dunia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu singkat kami dengar. Kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami ya Tuhan untuk tetap menjadi senjata kebenaran yang dipakai oleh Allah sendiri untuk menjadi pemberita Injil, untuk menghasilkan buah, untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia, untuk menumbuhkan, untuk memajukan pelayanan pekerjaan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, ampuni kami, layakkan kami jika selama ini kami menyimpan dosa dalam hati kami sehingga kami tidak bisa menjadi senjata kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan, kami mengaku kami berdosa. Oleh sebab itu layakkanlah kami mau kembali lagi untuk menjadi senjata kebenaran yang siap pakai untuk melayani Engkau. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Inilah doa kami dan mempersembahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita. Kita mempergunakan hidup ini untuk menjadi senjata kebenaran. Kita akan menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 264. Mari hai laskar, mari lekas. Dan kita akan memberikan persembahan. Pujian tersebut. Selanjutnya kita akan berdoa, merupakan doa kita bersama sesuai dengan bahan doa yang telah diberikan oleh setiap anggota dalam kelompok doa maupun doa umum yang ada. Kita akan mendoakan dan mungkin juga dalam pergumulan kita secara pribadi, mari kita sampaikan kepada Tuhan, dan doa penutup nanti oleh Bapak Pendeta Prianto. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu dan keselamatan yang Kau berikan pada kami dapat beribadah dan memuji nama Tuhan pada malam ini. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, dan setiap kelompok doa yang ada ya Tuhan, Engkau menolong ya Tuhan. Kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk kelompok-kelompok doa yang ada dan tempat yang ditentukan yang memberikan bahan doa mereka ya Tuhan.
Kiranya Engkau menolong dan memberkati setiap jemaat dalam kehidupan pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pendidikan anak-anak mereka, dan usaha yang Tuhan percayakan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati dan menolong ya Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan, yang bermasalah Engkau beri jalan keluar, yang mempunyai rencana Engkau memberkati biar dapat terlaksana dengan baik ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap pribadi mereka dalam kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam program-program dalam setiap kelompok doa. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan dan memberkati. Biarlah apa yang mereka rancangkan dalam akhir tahun ini Tuhan, biar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa dalam jemaat kami ya Tuhan, Engkau memberkati juga pelayanan-pelayanan yang ada dan juga program yang dilakukan biar semua dapat berjalan dengan baik juga ya Tuhan. Pada pengurus jemaat dan tim pembalaan dan juga setiap kelompok doa dan pengurus dalam kelompok doa, Engkau memberkati ya Tuhan dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di dalam jemaat. Begitu juga dalam kategori yang ada ya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk seluruh jemaat dalam kehidupan ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kami dan menyertai kami ya Tuhan dalam situasi sulit yang terjadi sekarang ini. Berilah kami kekuatan, kesehatan selalu dan sukacita ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menaungi kami. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk persiapan untuk perayaan Natal. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan, dan kategorial juga atau seksi yang ada untuk melaksanakan perayaan Natal yang Kau memberkati. Biarlah persiapan dapat berjalan dengan baik. Begitu juga di dalam jemaat di tempat ini ya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk pembangunan dalam jemaat juga yang Kau memberkati biar dapat berjalan dengan baik. Dan persembahan yang telah diberikan, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Engkau dengarlah seruan kami, jawab tepat pada waktunya. Inilah doa kami serahkan semua di tangan-Mu dan tutup persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam dan shalom.